Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. As-saimina was-saimat. Saudara sekalian pencinta amal ibadah, alhamdulillah syukur kembali tahun ini saya dapat tugas dari Jamaah Telkomsel untuk menyampaikan nasihat agama di jadwal ini. Subhanallah, banyak yang isi orang-orang yang berilmu kalau lulusan dari Mesir, dari Madinah, dari Makkah. Subhanallah. Jadi kehadiran saya di sini insyaallah taala nambah-nambahi apa yang beliau-beliau sudah sampaikan kepada hadirin sekalian. Cuman mungkin yang utama di dalam ibadah Ramadan ini adalah dengan adanya Ramadan ini kita di training oleh Allah Ta'ala tentang kadar keimanan. Maka itu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setiap orang beriman pasti dari Islam. Setiap orang beriman pasti orang bertakwa. Iman yang dikendaki di sini adalah yang beriman pada Allah dan menurut syariat Allah Ta'ala, bukan iman dipandang dari agama yang lain. Agama lain itu beriman juga, tapi iman ukuran dia, iman cara dia. Kita tidak belajar, tidak tahu mana. Jadi iman cara kita nih mengimani bahwa meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang ada dalam Al-Quran dan yang dijelaskan dalam hadis itu adalah hal yang benar, tidak boleh ragu lagi. La raib dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa ini buah dari iman. Setiap orang bertakwa pasti beriman, setiap orang beriman pasti Islam. Setiap orang Islam belum tentu beriman, setiap orang beriman belum tentu bertakwa. Jadi arti takwa itu kan dia takut melanggar perintah Allah dan takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Iman ini selalu merasa diri bahwa keadaan kehidupan ini dari berbagai macam kehidupan tidak terlepas dari ketentuan dari zat yang maha menentukan. Dengan iman itu kan kita yakin bahwa hidup ini ada yang ngatur, alam semesta ini ada yang punyanya. Sangkan dijadikan iman itu sebagai pondasi supaya kita tidak melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu kita. Dan dengan iman itu apalah yang lemak nyebutnya iman itu? Keyakinan suatu hal yang ada, walaupun cuman bentuknya rasa itu kalau bahasa ngetop apa? Abstrak ada tapi tidak dapat. Senang ada tak senang? Senang ada tak senang? Rasa senang mana? Kan rasa susah mana? Ada kan susah ada, tapi mana? Rasa. Nah, jadi keyakinan kita terhadap ketentuan Allah tuh main rasa. Jadi kita merasa diri kita nih ada yang memiliki, sehingga akan timbul pada diri kita sifat qanaah, sifat tawakal, sabar, tidak ria, tidak sombong.
ida angku, ida ngasejak kehebatan dewe. Karena ngapo? Karena dia yakin bahwa diri dia itu ada yang menjadikan, dan diri dia itu ada yang mengatur, dan ada yang sesuatu yang ada pada dirinya itu ada yang mengkaruniakan kepadanya. Sehingga tak baca jadi sombong, punya uang macam mana? Walaupun tukang parkirnya ke mobil banyak, segala mobil dia punya, tapi bukan punya dia. Ada yang punya. Sekarang alam semesta ini ada yang memiliki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di satu tempat yang punya, berada di satu tempat yang tempat itu ada pemiliknya. Termasuk diri kita ini adalah miliknya. Maka itu kita harus taat dari berbagai macam. Nak nawi apa yang dikendaki oleh yang pemilik tadi, itulah diturunkan Al-Quran. Jadi baca yang Al-Quran, tidak usah dirubah-rubah. Segala ketentuan ada kalau di situ. Segala ketentuan dalam Al-Quran itu cukup. Anda tadi nanya buat apa blackboard ini? Blackboard ini Ustaz Ghazali soal waris. Taruhlah kita belajar bagi waris, walau memang kita ni buntu kalau, tapi paling tidak ngerti cara bagi waris. Jangan kita tu tak faham. Kejingan gai-gai buntu tu kan ada modelnya dia tu. Ya walaupun dia tak ngaku kejingan kegawak-gawak. Cuman kita tak boleh nak tunjukkan bahawa kita tu buntu kan, harga diri. Tidak. Kui putu buat ancek gaya biar buntu menang gaya. Jadi kita harus pede terus. Cuman jangan pula kita tu ada tu nak nunjukkan, sebab banyak kanan kiri nak minjam kalau kita tahu nak. Sebab kalau hukum waris ini tidak dibagi secara hukum Allah, tetap haram hukumnya. Tetap tidak sah hukumnya. Tetap haram. Berarti kita makan yang salah. Jadi Allah kan dalam masalah waris itu tilka hududullah. Jadi sudah disebutkan kalau pembagian waris, ujungnya Allah nyebut tilka hududullah. Itu ketentuan Allah, titik, tidak bisa diganggu gugat. Nah, adapun negara kita ni maka itu tidak katik guna kita nak pakai pengacara, pengaini, itu. Kalau habis di dia baik harta warisnya. Dia dapat berapa puluh persen dari harta kita. Kita yang punya boleh dikit. Ngomong hukum waris ini, ya, terutama mereka-mereka yang di balik dinding itu nah, ibu-ibu paling tak setuju dengan waris. Karena mereka merasa diri mereka dapat dikit. Emak lanang boleh juta, tino 500. Sampai dia ngomong aku ngurus bapak, aku ngurus mak. Ketika bagi waris kami boleh kecil, lanang lemak macam-macam. Ya Allah, itu jawaban-jawaban mereka yang tak ada iman. Dan mereka tak pernah belajar hal itu. Besar, bahkan bentuk apa nilainya kecil, tapi keberadaannya lebih besar dari lanang. Lanang boleh 1 juta. Ini balik ke iman. Maksudku tuh jangan dibantah ketentuan Allah. Terima baik. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Jangan dibudikan ngomong tuh macam itu tapi prakteknya tidak benar. Raditu billahi rabba. Aku ridha Tuhan Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, Islam agamaku. Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Itu sudah aku ridha. Kapan ridha itu nerimonian. Tapi pada kenyataannya lemak lanang boleh sekian, latino sekian. Allah tak adil. Tambah lagi melo aliran liberal yang baru-baru ini yang mengatakan bahwa Allah tidak adil bagian waris. Sudah itu wong lanang nak lemak dewek, masa betina ada iddah. Begitu istrinya meninggal, betina ada iddah, suaminya meninggal, betina ada iddah. Lanang bininya mati, lanang kata iddah. Itu Allah tak adil. Dia buyan tadi. Buyan. Sangkan betina ada iddah tu takutnya, khawatirnya percampuran sperma bibit. Menurut ilmu kandungan dan kelamin, dalam perkembangan janin antara embrio dengan apa kayak dulu
Itu masanya kalau kita sekali melakukan hubungan itu tidak baca hilang dalam masa 3 bulan, ketahuan siapa. Nah, jadi kalau dia nyebut kita suami yang meninggal dan langsung nikah, khawatir kakek sperma yang mana yang hamil ini. Aku tinjuk jaga 3 bulan. Lanang dari mana bunting? Nak nunggu apa di? Buat besar leper gitu. Allah nak diajari pula takut. Nah, ngatakan betina ngapu kecil, lanang lebih besar. Coba kita hitung. Lakinya balik bagi-bagi sejibini sudah kak? Sudah, alhamdulillah aman. Quran ada surah An-Nisa ayat 12. Ketentuan kalau alhamdulillah. Jadi ya lanang 1 juta, betina 500. Alhamdulillah. Duduk laki yang betul ke duit 1.000. Siapa? Duit 1 juta. Mana si anu? Kak, undang kak apa? Anak yang tua. Iya ya sini. Kau ngomong nak ulangan dia. Berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5. Kau 200 ya. Nah, adek 100. Nah, 2,5, 200, 5 kan? 500 kan? 2,5, 200, 100. 6, 5, 5,5 masih 4,5. Sudah lagi kalau anaknya. Bininya belum ngomong. Alhamdulillah kak. Betul ke kertas. Nah, kak. Nota utang di warung Cenap. Berapa? 3,5. Nah, 2,5 masih? Berapa? 100. Masih 100. Tadi 5,5. Berarti masih 4,5. Tambah B3 masih? Tengah 2? Tengah 2 kan? 150 kan? Alhamdulillah terbayar. Si bini besok main lampu kak. Berapa? Sama banyak 100. Nah, 50. Itulah lanang. Karena lanang punya tanggung jawab terhadap anak dan istri. Maka Allah besar bagian dia. Betina boleh 500, je laki minta dek mahal peng juga. Macam anaknya bu, nak ulangan minta bak ke sini. Utang warung kakek nunggu laki aku. 5 rupiah bu, 5 rupiah tak usah diinjuk laki. Makanlah dewek, tidak berdosa. Bahkan istrinya punya harta, ketika sampai kewajiban zakat, suaminya tak ada pekerjaan, tak wajib zakat rumah itu. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab terhadap istri, sementara dia tidak ada kemampuan. Tapi sunnah istri berzakat untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam kitab disebutkan keterangan, karena suaminya tidak mampu, miskin, maka zakat istrinya boleh berfitrah dengan suaminya. Kenapa? Suami bertanggung jawab terhadap istri, istri tidak bertanggung jawab kepada suami, maka fitrah istri boleh dengan suami. Nah, benar loh, hukum Allah itu tidak salah. Ya, nah, itu baliknya ke iman. Oh, sudah ketentuan Allah. Tidak usah banyak cerita. Maka itu kami yang kampung-kampungan ini, terutama aku yang besar di kampung ini, paling tidak setuju nih ada acara bedah Al-Quran. Paling tidak setuju. Man syakka bil Quran faqad kafar. Orang yang ragu sama Quran itu kafir hukumnya. Di bedah itu kan kalau ada penyakit. Iya deh. Sakit lever, usus buntu, bedah. Ini bagang sakit tidak, kita nih sakit. Bedah Al-Quran. Maka itu di Jakarta ada seorang ulama ahli tafsir. Sekarang ini katanya manusia ini sami'na. Kan kalau Al-Quran sami'na wa ata'na. Kalau mainnya gini sami'na wa seminarna wa telitina fa iza cocokna fa ata'na. Jadi begitu kami dengar Al-Quran, kami seminar ke dulu. Kami teliti dulu, kami bedah dulu. Pecah cocok, baru kami terima. Itulah zaman sekarang. Maka itu, kamu-kamu yang di Telkomsel, yang ahli-ahli Google segala macam, jangan terpengaruh gitu. Karena Google itu tidak semuanya benar. Hatta namu-namu anak itu seluruhnya belum tentu benar itu. Bisa orang kafir bikin-bikin namu. Bukannya banyak, bukannya lolo orang kafir. Siapa dulu yang di Aceh, pemberontak? Yang dulu di Aceh, yang zaman kita sekolah dulu, ada DC masuk Islam, tapi akhirnya ternyata dia yang ngurusak Islam di Aceh, kan yang mati ditembak depan masjid. Itu orang Belanda paling pintar.
Ulama Palembang pernah dites zaman Belanda, anak punya guru Kiai Husin Suud, beliau punya guru Kiai Dar Rusdi, pernah orang Belanda itu mengeluarkan 100 pertanyaan kepada ulama. Sulit ulama jawabnya. Dan dia berdasarkan segala macam. Dasarkan Quran, hadis, riwayat ini begini. Jadi bagaimana? Cobalah. Karena mereka mempelajari itu. Jadi tidak pula itu. Teman kita wajib mengimani. Iman sudah ada dengan diri kita, insya Allah mata pacak terjaga, telinga dapat terjaga, langkah dapat terjaga, ucapan dapat terjaga, hati dapat terjaga. Iri tidak akan mungkin ada, karena dia yakin hidup ini ada yang ngatur. Mungkin sama-sama kerja, tapi rezeki kan masing-masing Allah alam, Allah yang ngatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi kehidupan manusia, bagian hidup masing-masing di dunia ini. Yakin itu namanya iman. Macam gitu. Misal bini ke pasar, anak sekolah, kita dewean di rumah, katik uang. Pembantu kebedaran balik, dewean ya. Lah, mau jago betino pasar. Bukan kita lah, nang belanja berapa sekian sudah, sekian balik. Tino nak nyamuk harga dulu sepasar gitu. Oh sini 7,5, sana 72 ini. Ujungnya nyari 65. 6,5. Berapa? 6,5. Tapi tidak pakai kepala. Jadi tidak ada perlu pakai kepala. Keliling betino tahan. Itulah hebatnya betino kita nih. Allah unjuk kelebihan itu. Kelebihannya gayanya tambeng. Kita cukup malu. Lama bini kita ke pasar tuh lama belanja tuh sama anak sekolah lama. Mungkin sempatnya kita bikin teh yuk gula sudah, yuk banyak es minum. Amin, alhamdulillah. Batal bos, alhamdulillah. Ya, coba. Tapi kalau ada iman, biar anak katik, bini katik tak berani minum. Kenapa? Karena dia yakin aku ni lagi puasa. Uang katik tapi Allah ada. Nah, kenapalah perasaan itu, keyakinan itu tidak dapat dibawa di luar Ramadan? Nah, kalau kita nyingok uang puasa ini kan sebenarnya hebat. Puasa itu menahan. Setelah puasa akhirnya jadi baik. Buktinya ayam. Puasa makan, puasa main dia, ngegemi telur. Akhirnya beranak. Netes telur. Dengan puasa. Ulo dia tahan tidak makan. Makan banyak akhirnya dia, untuk melepaskan kulitnya yang lama, nak genting baru dia mesti puasa, tidak makan sekian lama sehingga lepas. Tapi kata perubahan tetap ulo. Yang hebat ulet. Ulet itu hebat. Dia makannya banyak tapi dia istirahat. Setelah istirahat akhirnya perkembangannya bagus. Dari mulai ulet akhirnya naik jadi kupu-kupu. Awalnya melata, akhirnya pajak terbang. Awalnya makan kotoran, akhirnya makan madu. Akhirnya madu tadi untuk membuahi tumbuh-tumbuhan air bagus. Itulah puasa yang paling bagus. Iman ini kalau digawa, insya Allah. Nengok jam, cepet sahur, kayak beduk. Pajak dah cepet-cepet itu kita bawa di luar Ramadan. Rasa kita kepada agama, perhatian terhadap agama, itu baliknya ke iman kalau. Iman ini tidak ada nyok gaya jahat, ada nyok gaya bagus. Wong dimuliakan oleh Allah itu bukan karena ganteng, bukan karena kaya, bukan karena jabatan. Wong dimuliakan oleh Allah karena iman. Siapa be tukang beca, tukang kerontung, wong jelek, wong ndak pematung, ndak beduk. Siapa be? Kalau yang dimuliakan Allah itu wong kaya, Allah kedikitnya yang mulia di dunia ini sampai di akhirat. Karena tidak ada banyak wong kaya. Kalau yang dimuliakan Allah Ta'ala karena wondanya ganteng, karena cantik, nyekel mik ni liwat. Termasuk golongan jahat. Dan aku ni menang karena ceramah be diawasi wong. Masalah ceramah mati dong ngawasi gaya. Kalau yang mulia itu pejabat, berapa banyak jadi pejabat coba? Banyak jadi rakyat? Tidak. Siapapun juga. Maka itu kadang-kadang yang jadi pejabat itu dihormati karena jabatan, tapi kalau karena derajat amal jauh mereka. Maka itu kadang-kadang ku pikir duduk ke jingok pejabat duduk susun di depan. Apalah pandangan wong dengan mamang ini. Cuman karena dia pejabat baik. Kalau nak kadar iman,
kadar amal, kadar keyakinan jauh dengan rakyat. Menindas rakyat, makan harta rakyat, mencuri dan lain sebagainya perbuatan mereka tetap hina. Ada sikap wong maling, benci kita tegak duduk dengan wong maling. Kita gebuki, kita gocoi. Pejabat itu harta cuman sikap, Pak. Wong ngambil HP kita, nah, ini HP kita, paling wong pegel kita. HP dia tidak merugi ke yang lain, dia yang rugi. Tapi ketika tahu dia yang ngambil HP kawan kita, melok kita ngamuk. Pejabat itu duit kita, remek juga. APBD, APBN, segala yang keluar dari negara ini termasuk kita memang punya kita juga. Tak kita gocoi pejabat, tak kita tangani, hormati pula. Dia datang dengan tegak, selamat siang Pak, selamat siang. Disiap ke makanan lemak pula, dijamu di rumah makan yang mewah. Dia telepon dari kantor, Pak nanti disiapin ya. Atau omong dari Jakarta, dirjen mau makan ya. Padahal dirjen datang itu bukan cuma ngikson, jo amplop balik. Hah? Kenapa? Kan itu tadi, karena kesalahan diri kita tadi. Kita mandangnya mandang kulit. Memang manusia ini kan mandangnya zahir, batin tidak dipandang wong, karena memang tidak bisa. Padahal Allah mandang batin. Kadang pakaian bagus kalau lanang betina bagus, tapi jika waktu jemuran ada yang tepuk sempak, ada yang putus kan, ada tali hutang makin peniti macam. Puji kita inilah boy, ya Allah yuk. Ini sih sempak tepuk, ya Allah. Jadi kita ngomong, jago. Nah, Allah mandang jago, kita mandang jabo. Itulah salah. Maka tuh iman tadi barang yang penting, penting segalanya. Termasuk yang paling penting dalam ibadat tadi. Kita sholat, nggak nyingok, tapi tetap kita jago gerak kita, pandangan kita, ucapan kita, hati kita. Kalau manusia, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kau salat, ada wong nyingok kau salat, manalah gerak kau? Salat tak salat? Kita nyingok nak? Juri tak? Salat. Kalau kita bertanding salat lagi kecil dulu, Allahu Akbar, tak berani ni kan, mata ini nyingok kanan kiri. Padahal yang cuman ngelarang itu dalam pelajarannya Imam Syafi'i itu, yang tak boleh mata nyingok kulu kilir. Makruh hukumnya. Kalau mazhab lain nyingoklah di Mekah itu. Yang mana kejam, ngaku kejam, yang bergerak kena dia. Kita mazhab Syafi'i yang paling sempurna. Kata Ustaz Agil Munawar, mantan Menteri Agama, Taufik, seluruh kitab laku baca kalau seluruh mazhab yang sudah ana baca, mungkin tapi pecahnya pendapat Imam Syafi'i ini yang besar kemungkinan yang Allah terima solat. Ngapa Ustaz? Alangkah apinya. Mulai dari tegak, gerak ada ukuran yang boleh. Kalau mazhab lain, selagi gerak bukan main-main, boleh. Itulah di Mekah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada macam dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar kesopan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak batal ya. Kan dia bukan main-main. Kita orang banyak. Bergerak 3 kali no. Main keji-keji makruh. Mata ngawas kanan kiri makruh. Ini ana lagi solat, pacak ditarik wong. Depan tu kosong. Setarik kok. Jika nemen memang ini. Pendapat dia tak apa-apa. Nah, ketika kita solat, kita jago gerak kita. Bacaan kita, coba siapa tahu bacaan kita kalau bukan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak duluan kan, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim waladdallin. Wong tak tahu juga. Iya, di dulu kan. Wong tak tahu kan? Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyatu kama sallama majid. Allahumma salli. Wong tak tahu juga. Tapi kita macamnya benar. Kenapa? Karena ada iman. Kalau kata keyakinan bahwa Allah tu peka, Allah tu tak tahu. Wong maha ngomong wong agama lain baik, yang Tuhan ini dipaku lagi dia yakin. Ya Tuhan dipaku mana nak berjalan? Ya kalau puasa ada diajak. Lagi dia masih benar berbuat.
Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana baik kamu berada. Dia mengetahui innahu samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Innahu alimun bidzati sudur wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Innahu alimun bidzati sudur. Kau sembunyikan atau kau nyatukan yang ada di dalam diri kau, Allah tahu isinya. Nah, itu baliknya keimanan. Duduk sama pacar, belis yang ketiga, cuma ada iman, tak jadi itu. Jadi seluruhnya maka itu dididik Ramadan ini nilai keimanan. Bekas tempe, bekas kelapa, selalu gigi, tidak wani dan agaknya. Tapi kita ngapa? Kelapa. Tegak lah kenyang tidak lapar dah juga tegak. Jangan kawan batal. Sengaja itu namanya. Biasa dikit batal. Yang tak tahu juga. Oh dah ajak Allah. Maka hebatnya kalau puasa ini pendidikan tentang keimanan. Tapi hasilnya, hasil pendidikan puasa ini hebat. Anda boleh baca sejarah-sejarah yang penaklukan siapa itu yang baru-baru dirayakan oleh Turki ini. Kan di Napal apa? Ya kan? Itu kan raja yang berkuasa sekian puluh tahun. Itu tembok nak ditembus tidak baca. Tapi Nabi pernah ngomong akan datang satu yang memenangkan, mengalahkan dia, usianya 21 tahun. Al-Fatihah itu apa dia menghentakkan anak buahnya untuk puasa sekian hari? Subhanallah. Siapa yang Perdana Menteri India Gandhi? Yang Kristen? Yang Hindu apa budaya itu? Hindu. Anda tahu? Begitu sudah merdeka, dia nyuruh rakyatnya puasa makan, kecuali puasa minum susu. Dan melarang nyuruh puasa sehari baik untuk tidak makan produk musuh mereka. Tahu? Hancur Inggris saat itu di India. Coba kalau seluruh rakyat Indonesia tidak menggunakan produk orang kafir, hancur orang kafir. Itu balik puasa tadi. Jadi hebat kalau kemenangan perang Badar di Ramadan, Indonesia merdeka, bulan Ramadan lagi puasa kalau mau berjuang. Subhanallah. Jadi hebat asal kita baca, memahami makna Ramadan yang dilandasi dengan keimanan. Kalau keyakinan yang ada ini aman dunia. Kaya tidak sombong, miskin tak ada, miskin sabar, kaya syukur. Karena dia tahu kaya dan miskin kedua-duanya ketetapan Allah, dan dia yakin hidup ini di satu tempat adalah milik Allah Ta'ala. Aku milik Allah, Allah menjadikan aku berada di satu tempat ini milik yang maha kaya. Maka dia tidak akan jadi susah hidupnya, karena dia yakin kalau di rumah orang kaya tak bakal lapar. Silakan makan, ambil saja semua buah-buahan, makan silakan. Buka aja kulkas, silakan makan apa-apa, silakan. Pempek, kuih, silakan makan, halal. Apa kau dah sebetuan juga itulah ngobok. Mbak apel, mbak anggur, tinggal dia berterumuk. Allah dah. Uji bos gimana? Udah kenyang? Tinggal mati bos ini. Kenyang. Alam semesta ini milik Allah. Ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang maha kaya raya, yang memiliki diri kita. Jadi kalau kita ada problem masalah, mintalah. Mungkin Bapak Saudara pernah nyingok di WhatsApp atau di mana dikirim ada gambar wong hitam jualan di Arab pakai gerobak. Ya, di gerobak itu ada tulisan kecilan kayunya. Tipis tapi panjang. Kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Itu kalimat walau jualan buah jeruk, tapi maknanya dalam. Bagaimana aku akan ragu dan takut dengan kemiskinan, sementara aku adalah milik daripada Zat yang maha kaya. Meyakini artinya kita ni adalah ada yang memiliki diri kita. Yang memiliki kita adalah Allah Ta'ala. Ini HP. Walau tinjuk wong namanya bagus, pasti kita jago. Ini kacamata, pasti kita jaga. Tak mungkin kita akan rusak. Tak mungkin Allah akan ngerusak apa yang diciptakannya. Tambah lagi manusia diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Tapi kenapa kadang-kadang menurut kita tidak banyak, tidak pacak tercapai apa yang kita inginkan? Garis bawahi dulu yang kita inginkan. Hidup bila mengikuti kebutuhan pasti cukup, karena Allah jamin. Tapi siapapun juga tidak akan pernah cukup bila mengikuti keinginan.
Biar orang kaya kalau banyak kendak tak cukup. Ada mobil Avanza, naik mobil Epalia. Epalia pilih sah, Epalia. Beli Epalia nak sini ya pula. Sehingga nak mutino kalau naik Epalia naik sini ya. Lah terbeli kalau, ai kalau ada lokak rezeki. Inopa pula. Terjual inopa, nak ini pula. Kendak kita ni yang banyak. Bukan kebutuhan yang tidak cukup, kendak kita ni banyak. Nak HP ni, nak ngopah HP ni, pening pala oleh tukang HP. Padahal sama baik, selalu sehebat-hebat HP pocok dunia ini, huruf A sebelah kiri, ingatlah. Sehebat-hebat HP lah, nak Galaxy 300 lah, A-nya sebelah kiri, tak pernah sebelah kanan. Ingatlah, angka 1 tetap sebelah kiri. Cuman kitanya baik. Cuman lagi tu adanya komputer laptop bagus nih ya. Dijual murah 200-an. Jika murah ni tak tahu saya orang perlu duit. Coba kau beli, tak ada kau beli ngapo? Kata huruf A. Berhentilah. Lagi maksudnya kat KPD, YTH dah pernah ikut yang tahu hormat, A-nya dah hati. Dia lagi di sana kau jeng hati. Anak galak penesan dia latih orang. Jadi hasil ala kulli hal iman. Jadi iman ni kalau ada, insya-Allah aman. Yakin iman ini termasuk ketentuan hidup. Rumah tangga, ada yang kawin ceri, ada yang dijodohkan, berjodohnya macam ini, jodohnya begini, problem rumah tangga begini, itu semua tidak terlepas dari Maha yang Maha mengatur. Kita ini termasuk adalah sesuatu yang diatur oleh Zat yang Maha mengatur. Cuman kita boleh minta, ya Allah, begini, begini, begini. Kita berhajat dengan Allah, boleh. Tapi ingat, minta itu bukan artinya Allah tak tahu. Kalau kita minta, berarti Allah tidak tahu kebutuhan kita. Tidak mungkin. Cuman minta itu adalah berhajat, bermohon sesuatu yang kiranya itu terbaik untuk kita, Allah berikan dengan kita. Anakku 4 kali sudah melok polisi. Kapan Mang Tohir jatuh? Kapan Mang Tohir jatuh? Duit dah banyak Ustaz, sampai Mang Tohir berhenti. Sampai Mang Tohir berhenti. Ngapalah Ustaz ni? Apalah salahnya? Memang anak cik tu belagak besar tinggi, tingginya 180. Tingginya hebatnya. Cuman anak cik tu sikap penyakitnya mungkin medu. Polisi mana boleh medu? Nah. Lalu dah ajak tembak. Ajak lepas orang malik kan tembak. Kau tembak kau. Ya kalau pisau ke nah dah ajak. Jadi gara-gara anak cik tu medu tu lah. Gara-gara medu jadi ajak je polisi. Oh mungkin juga, bukan mungkin, memang medu. Mana cerita? Medu takut. Ada jadi ya, ada ajak je polisi. Pokoknya mesti yakin. Jadi segala sesuatu itu tetap kembali kepada ketentuan Allah. Meyakini alam semesta ini diatur oleh Zat yang Maha mengatur. Itu cuma pacak dijawab oleh iman. Iman itu adalah rasa yang tertanam di dalam jiwa kita tentang keyakinan tersebut. Allah alam. Ada nak ditanya? Nanti bagus, alhamdulillah. Nanti bagus. Pulau lemak zaman depan orang pintar tu. Jadi tak perlu banyak koceannya. Jangan balik pula. Tengok berita ni macam-macam ni pemerkosaan ni. Ya Allah, ceramah mendak di melok media ni kurang modal. Maksa cerita ting-ting, cerita siahok macam-macam. Kalau kata kita balik, Allah alam. InsyaAllah ta'ala manfaat. Apa yang disampaikan, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang dapat menjaga nilai keimanan, ketakwaan dan keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Dengan keimanan dan keyakinan ini akan membawa kita menuju kepada istiqamah. Dengan istiqamah membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.